Gus, jika benar ada tekanan penguasa, siapa sih sebenarnya yang paling banyak mengalaminya? Gus Jazilul, audionya belum dibuka. Ya, saya mendengar tadi perdebatan antara Pak Nul dengan Bung Roni. Ini serius apa cuma drama-drama? Karena memang di Pilpres ini kan hari ini memang melibatkan banyak perasaan dan drama dan macam-macam gitu. Tapi yang jelas pasangan Amin dari awal sudah mengantisipasi semua kemungkinan karena dari awal kami menarasikan perubahan. Sementara yang lain keberlanjutan. Jadi yang kita inginkan dari pasangan Amin ini pemilu jurdil, sportif. Kata Pak Muhaimin seperti main bola. Jangan sampai para pemain ngajak para penontonnya turun ke lapangan. Dan jangan juga wasit merangkap menjadi pemain, menjadi sepak bola gajah yang akhirnya dilegitimasi. Oleh sebab itu, saya pikir adanya tekanan, adanya intimidasi, kecurangan di setiap pemilu demi pemilu itu terjadi. Namun yang paling dahsyat itu adalah ketika pemilu di zaman Orde Baru. Sama asasnya juga luber, jurdil, tapi pelaksanaannya itu kadang wasit menjadi pemain. Kalau pemain satu masukin bola, dianggap tidak masuk bolanya. Nah, sementara memang hari ini memang ada pasangan yang memang bukan terindikasi, memang faktanya itu bagian dari Orde Baru dulu. Yang kemudian sekarang masuk daerah reformasi, ya tentu kita silakan karena memang konstitusinya membolehkan. Setelah konstitusi itu mengalami perubahan yang dianggap oleh sebagian cacat hukum, kira-kira begitu. Kalau jadi Gus, menurut Anda tekanan itu fakta atau hanya sekedar perasaan? Itu macam-macam, Mbak. Jadi begini, kalau tekanan dalam pengertian yang terbukti dilaporkan, kemudian di situ ada proses, sampai hari ini belum ada faktanya. Belum ada yang dianggap bersalah. Tapi begini, boleh saja yang lain khawatir ketika top orang nomor 1 Indonesia turun ke gelanggang. Karena memiliki semua perangkat. Apalagi gini, hari ini seperti disebut oleh Pak Anies, masyarakat tertekan, ekonominya kurang, pengangguran terbuka. Nah, yang akan memenangkan pasti kecurangan melalui yang memiliki logistik yang kuat. Mungkin Pak Nul yang punya logistik yang kuat, begitu kan? Nah, dan terus terang, kalau main logistik, main money politik, itu hampir-hampir sulit sekali dibuktikan. Apakah bisa misalkan membuktikan kalau APBN, BLT di musim kemarau dibagikan di musim penghujan, itu ya boleh saja. Tapi kan oleh sebab itu menurut saya pemilu ini ya kita jadikan arena untuk mencerdaskan publik, memberikan penyadaran ke publik bahwa politik bukan hanya sekedar transaksi. Saya pikir baik. Pak Nul, Pak Roni juga akan sepakat itu. Ya. Tapi kan tahu mana pasangan yang punya uang, yang kaya, punya aparat, punya presiden, punya adik, punya paman, aduh luar biasa kan. Dan saya pikir orang curiga juga nggak ada salahnya sebelum terbukti bersalah. Kenapa? Itu ibarat untuk memberikan kehati-hatian. Namun sekali lagi pasangan Amin mengajak semuanya, apalagi kami di narasi perubahan, tentunya kami yang paling tertekan mestinya. Karena narasi perubahan itu dari awal memang tidak diinginkan untuk lahir. Narasi perubahan itu ada banyak kendala, tapi oke lah akhirnya kami mengambil nomor urut 1 dan semua persyaratan kita penuhi. Baik. Nah oleh sebab itu kita siap bertanding dengan sportif. Sampai situ dulu, sekali lagi, Gus Jazilul. Sportif. Ya. Oke. Memang ada banyak faktor yang akhirnya bisa membuat
satu sama lain itu curiga ya. Bang Noel, dari isu kecurangan kemudian sekarang tekanan penguasa, pertanyaan saya sebetulnya apakah kubu Prabowo Gibran juga menolak keras segala bentuk kecurangan dan tekanan kepada paslon manapun, kepada pendukung manapun? Ya, itu termanifestasi dan terkonfirmasi ketika Pak Prabowo mensepakati apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan, Muhaimin, begitu juga disampaikan Mas Ganjar bahwa pemilu curang adalah lawan musuh bersama kita dan itu musuh nyata demokrasi. Dan itu disampaikan secara terbuka oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo juga tidak menginginkan namanya pemilu itu curang. Beliau sampaikan dengan tegas, pemilu nanti harus jujur dan adil. Karena jangan sampai merusak demokrasi. Itu kan terkonfirmasi dan itu disampaikan Prabowo langsung. Jadi saya rasa persoalan kecurangan dan sebagainya itu menjadi komitmen kita bersama. Nah persoalannya ini kalau narasinya Anies Amin kan bicara tentang perubahan. Kalau kita kan bicara tentang keberlanjutan. Nah paslon yang satu bicara tentang ketakutan. Ini kan aneh. Harusnya bicara juga hal yang narasi yang bagus dong. Jadi kita senang. Jadi ada gagasan-gagasan yang bisa kita kawal untuk demokrasi ke depan. Jangan ketakutan-ketakutan. Masiku itu masih jauh, tenang aja. Mas Sato aman-aman aja sampaikan. Dia tertekan dengan dirinya sendiri, tertekan dengan cara berpikirnya. Wajar gitu. dong Pak Nul. Jadi terintimidasi. Mas? Wajar dong, Pak Nul kan banyak punya perangkat kekuatan. Jadi kalau kita naik di ring tinju, kalau pidato wajar ada yang takut. Kami pun sebenarnya takut, tapi harus tidak berani. seberapa apa yang dirasakan oleh namanya Hasto. Saya ini sudah diterorisin. Saya sudah diterorisin. Lah kan Kang Mas tahu. Kalau dia nggak ada apa-apain, cuman dia ketakut dengan bayang-bayangnya dia sendiri. Oke, coba dijawab dulu Bang Roni. Sudah diteroris. Koalisi Anda dianggap menggaungkan narasi ketakutan. Lah iya emang ketakutan dan itu betul terkonfirmasi. Tahan dulu Bang Noel. Ini proses ini tidak serta-merta. Ini kan rentetan kejadian. Yang kemarin saja memobilisasi aparat desa, perangkat desa. Itu nyata-nyata loh. Harusnya Bawaslu bertindak tegas karena sudah diatur di dalam undang-undang gitu loh. Kenapa seperti ini? Maka kita kan juga ikut bersuara menyampaikan. Jadi begini Bang Noel. Kalau Bang Noel sampaikan bahwa Pak Prabowo sampaikan bahwa ini kita harus menjaga pemilu ini supaya pemilu ini berjalan tanpa kecurangan. Tetapi kemarin kita lihat bagaimana perangkat desa bisa dikumpulkan puluhan ribu seperti itu. Gini Roni, Roni kasih kesempatan saya kasih penjelasan. Gini Roni. Jadi gitu, jadi begini loh, peristiwa-peristiwa ini juga bukan hanya kita yang berbicara, masyarakat luas dipertontonkan seperti ini dan ini menjadi road notice, Bang Noel. Ini menjadi peringatan dalam proses demokrasi kita ini. Betul. Sepakat nggak? Bang Noel sepakat ya? Jangan dong memakai cara-cara seperti ini. Kita harus benar-benar menjunjung proses demokrasi ini. Ya kan, jangan kita dipertontonkan pada masyarakat hal-hal seperti ini kan, melibatkan aparat, kemudian melibatkan perangkat desa yang secara terang benderang. Ini kan fakta-fakta yang tidak bisa terelakkan. Gini Roni. Jadi gini loh, ketika balihonya Ganjar Mahfud dicopot, tapi ada baliho yang lainnya tidak dicopot. Secara terang loh, itu satu Indonesia Bang Noel. Itu pun anggota partai itu mungkin nggak sebanyak balihonya itu. Ini saya kasih Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.